Lamah Syekhi Masyekhina Syekh Nawawi Tanaru Al-Albani Kitab Salalimul Fudhala hatta qala Qul ba'da dhalika lisyadi li ta'atin thumma antabi qabla zawali ta'allula. Wa dhuhra salli jama'atan ma sunnatin thumma astaghil bil khairi mimma qad khala. Jadwal orang soleh seperti ini jadwalnya nih. Salat subuh sampai matahari terbit dulu, salat duha dan sebagainya, selesai salat duha makan, habis makan kul kailulah sirih simpul makan sehat dilepatin di taat dan melek matanya seger istihadi kedua melek taat teman tapi kari-kari tangisir sesuai kewelula tangi qabla zawal sebelumnya kiksir sendiri jam 10 jam 11 lah dulu jamaah istirahat sebelum sebelum itu hor wis tangi ayat tuman sunnah kari tegese nom nisfanahar turu sireng separone awal batal ukli sesembahan fi ghori berjumah dan dari Jumat ya pada hari Jumat. Kalau hari Jumat jangan tidur, kalau selain hari Jumat sekitar jam 9 jam 10 makan, habis makan istirahat tailulah namanya. Kalau hari Jumat jangan, karena di hari Jumat lainnya tujuannya supaya apa? Supaya nanti malamnya seger ya, mulai enak pikir enak ya. Atau kalau mau ngaji juga nggak ngantuk. Bangun sebelum zawal ala kaunika kharijan min naum kama sahah ing dalam tinggalan istri kumetu saking istirahat, jangan sampai tidur beneran. Setengah tidur lah istirahat. Hari Jumat mah jangan. Selain hari Jumat istirahat. Jumat yang jangan, nggak boleh. Jumat mah ke masjid. Awal kali khidan intibahi kamsah. Rasulullah ilu fanasyatan la taqilu. Rasulullah kailulah sir tidur siang itu jam 10 sana 11 tidur siang bangun zuhur. Kata Rasulullah kailulah sir kabeh karena setuju setan itu kailulah setan enggak kailulah kita yang kailulah setan enggak. Jangan menyamai dengan setan. Tabrani Abu Nu'aim Ananas wala zamah sarif fi man hadal hadis innal qailah yang naumah qabla tuhri. Jadi zamah sari dalam maniklah hadis setelah qailah ikut turu setelah zuhur tidur sebelum zuhur itu namanya qailulah. Kalau kerja jangan. Kalau kerja udah kontrak kita punya kewajiban. Ini mentang-mentang ada hadis begini ditelan mentah-mentah. Lihat dulu judul kitanya. Qailulah itu untuk kebaikan. Kalau kerja kewajiban. Kita udah janji kontrak. Saya mau kerja dengan PT-an kontrak tanda tangan. Wajib tidak taat itu karena udah kewajiban, udah kontrak, udah janji. Allah itu udah ini. Jangan mentang-mentang ada hadis ini kita, wah ini pabrik
nggak tahu agama, kamunya yang salah. Kalau mau seperti ini jangan kerja, udah. Ya, awas. Judulnya beda. Kalau kerja judulnya kontrak dengan perusahaan. Perusahaan kontrak itu janji. Janji itu wajib ditepati. Jangan nanti ini gara-gara ngaji nanti berdebat dengan manajer. Ini manajernya nggak agamis ini kan. Ada orang tidur dimarahin. Ya salah lah. Jam 10 tidur di tempat kerja. Alasan kowe lulah. Salah. Maksudnya ini kalau yang ini untuk orang yang tajrid nih. Kalau kita tajrid mau benar-benar menempuh sesuatu dengan cara yang dilakukan oleh para alim ulama, ini udah kita nggak mikirkan apa-apa, tidak ada. Kalau perusahaan jalan usahanya ada lagi. Wa qala Azizi naklan an nihaya fi dzalika wal muqil wal qail wal qailulah istirahat li sunat wal qailu taqail lan qailulah iku istirahat separuh awam di jam 10 jam 11 lah qailulah ini. Wa illam yakun manaum lan senajan ora ada serta istirahat apa tuh walaupun tidak tidur walaupun enggak ngantuk tetap qailulah istirahat jam 11 rebahan, istirahatkan, kosongkan diri. Nah, istirahat. Setiap hari kalau ahli ibadah seperti ini. Kerjaannya kan itu. Habis sholat subuh, tidak keluar dari tempat duduknya, tidak mengangkat ini dengan berduduk, dikit terus sampai matahari terbenam, matahari terbit, sholat isra. Beres sholat isra, baca ruan dan sebagainya. Jam 9 sholat duha, beres sholat duha keluar makan, habis makan istirahat jam 10 jam 11 itu istirahat. Kapan kerjanya ya, jangan mikirin kerja lah kayak beginian mah. Ini mah orang tajrid nih. Ngul jangan tiru-tiruan ngul. Iya. Jangan bos ngomong kita tuh merah langsung. Kalau batu bicara setengah ulama yustabu min jihatit tibi naumu ba'dal ghadai. Ucap setengah ulama dan sunahkan bagus dan bagus. Saking arah kesehatan. Nah ini kalau untuk orang yang kerja, kalau mau istirahat biasanya berapa? Jam 11 istirahat sebentar, langsung makan. Habis makan, rebahan sebentar aja, seberapa jam, setengah jam, istirahat kali itu fisik, jangan diporsir, jangan tidur, istirahat aja, ngobrol malah. Harusnya kita istirahat, tahan dulu, uruskan, persediaan uruskan semuanya. Kata batul ulama, yustahabu dan sunahkan dan bagus saking arah kesehatan. Apa tuh suisi mangan awal, makan siang tuh. Setelah makan siang kita istirahat, tahan. Nah, sehat nanti. Wal masbubatal isya, kalau setelah makan malam itu jangan duduk apalagi tiduran, jalan. Setelah makan malam jalan keliling kampung, itu dari sisi kesehatan. Makanya wajar zaman sekarang banyak orang kena serangan gula habis makan malam nonton TV. Itu udah kebiasaan, jadi kebiasaan.
Setelah makan isya, habis isya, makan isya namanya, makan malam. Itu jangan duduk, jalan-jalan, silaturahim kah, ya, jalan pengajian, mana, Jalan pecah. sebentar. Salat ngaji nih. Gila. Walau metakhotat minimal kita jalan itu 100 langkah. Jalan kamu ke rumah, siapa tahu ada apa jendela belum ditutup, kontrol jendela. Langsung ke motor ya. Iya betul. motor Itu untuk perawatan kesehatan. Walau mi'ata khafatin minimal Dengan teman 100 belum langkah dirajak mah. kita jalan. Kalau tiap hari minimal Turun berarti kali, kesehatannya kali. minim nanti. Ini setidak-tidaknya kalaupun nggak ada ini, ya kalau Mas Denny keluarlah ke pos satpam sana. Iya Mas. Nyapa tukang nyapa satpam. Gosip. Pak sehat. Balik lagi. Iya. Gosip sebentar kali. Nyampe ya 100 langkah. kelihatan buah paling Nah, Ini dari sisi kesehatan. Zaman sekarang udah makannya banyak, ya. Makannya penuh. Setelah makan nonton TV. lanjut Ini untuk keluarga, katanya untuk keluarga. Kesehatan terlupakan. Qalatil Arab, jawab sabung Arab, taqaddu wa tamuddu, walau kana sultan jali suka, wa ta'is wa tamshi, walau kana batu ani suka, wasu kamatsu. Ini ada patah Arab. Takdu wa tamuddu, makan sianglah dan berjalanlah walaupun kamu kedatangan raja sekali, walau kana sultan jalisa, walaupun sultan jadi teman, ditinggalkan aja. Saking pentingnya makan pagi itu, setelah makan siang ya, setelah makan siang itu jalan, saking pentingnya jalan. Jangan pedulikan siapa pun tamu. Makan, salah ya, tidur maksudnya. Waduh. Salah nih. Tardu atamu tu ala kana sultan jadi suka. Jangan duduk Pak, maksudnya ya. Setelah makan siang jangan duduk tiduran, walaupun ada raja sekalipun. Oh. Dan setelah makan malam jalan. Ya, setelah makan malam jalan. Makan siang batu. Wata'is. Wata'is dan makan malam lah, watamsilan dan berjalanlah. Kalau kanal badran sudah. Walaupun kamu ditemani oleh bidadari sekalipun, Tetap jalan. walaupun kamu ditemani oleh bidadari, setelah makan malam jalan, tinggalkan bidadari. Acak. masih sore Itu kata istilah patah Arab, saking pentingnya. Ada kata patah lain, kita taqaita fanu walau ala rasidona. bisa Kalau kamu makan siang, tidurlah walaupun di atas kepala kambing sekalipun. Saking pentingnya tidur. Idza ta'asyaita fadur walau ala rasid juga jatuh. Kamu
Namun mangan bengi, kalau makan malam tidur, jalanlah, Jalan. walaupun berjalan di atas tembok sekalipun. Saking pentingnya. Itu kan tadi siang makan siang tadi itu jam berapa? Makan siang itu jam 10 jam 11. Kalau makan malam? Malam habis isya. Terus doror mangan. Kan? Terus doror mangan. Sudah normal maling guys. Mobil lah, mobil. Di atas mangan. Dodok. Telat gitu ya. Gak ada sarapan, itu gak ada. Sarapan itu gak ada. Sarapan. Pengen dari malam tuh, malam bangun jam 3 nih. Nah, kalau jadwal ini ya, bangun jam 3, bangun, tahajud, sholat subuh. Di sholat subuh nggak bangun lagi, agak tidur lagi. Sholat subuh terus zikir, wirid, baca Quran dan sebagainya sampai matahari terbit. Matahari terbit, sholat isra. Di sholat isra, mutolaah, haji dan lain sebagainya sampai jam 9. Jam 9 sholat duha terus sampai jam 10. Makan. Keluar istirahat. Makan terus kolong. Mandi apa? Mandi Musim makan. makan baik. habis makan istirahat. Jam setengah 11, jam 11 udah. Mulai lagi hadap itu. Terus dari dulu sampai malam lagi. Jadi nggak ada itu istilah sarapan, nggak ada. Sarapan pagi itu istilah orang Indonesia kayak gitu. Kalau ngopi ada ya Pak Kang? Kalau ngopi mah ada kan Salman enggak ada ya? Ngopi nggak dari ngaji Abuya seperti ini. Abuya Dimyati seperti ini. Sering saya temukan Abuya Dimyati itu jam 10 keluar dari kamarnya ke kamar kecil mandi apa, karena dia tidak puasa dia nggak makan. Jadi dari jam 3 Abuya Dimyati di jadwalnya jam 11 sholat isya, habis sholat isya ngaji sampai jam 2. Jam 2 masuk kamar sebentar istirahat. Kalau kata saya istirahat, ya mungkin wirid. Jam 3 keluar lagi nerima setoran Al-Quran. Setoran Al-Quran sampai subuh. Sholat subuh. Habis sholat subuh wirid lagi. Itu keluar lagi jam 10. Kayaknya wajar Abuya Dimyati pernah ngomong Kiai Banten hitut. Jadi jangan ngaku-ngaku Kiai Banten lah, malu. Kiai Banten itu kerjanya cuma ya gitulah, buang angin doang. Ajar belum ngomong begitu karena beliau sangat luar biasa, disiplin waktu, disiplin ilmu, disiplin ibadah, semuanya disiplin, makan disiplin. Wa dzuru sholli jamatan ma sunnatin. Setelah istirahat, bersiap salat zuhur, siap-siap salat zuhur berjamaah. Jangan lupa lakukan sunnah-sunnahnya, qobliyah ba'diyahnya. Minimal qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Itu minimal. Sumastagil setelah sholat zuhur selesai, kari-kari ketungkul sirah khairi klan ketahusan mimma qala saking barakatul muslimin. Setelah sholat zuhur carilah amal baik yang lain, silaturahim atau nolong
orang, bakti sosial, apa aja. Setelah sholat zuhur menjelang asar, rohimah, rohim, tanggung ngobrol dari zuhur sampai maghrib. Asar. Jadi gak ada waktu untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. فلطالب علما بعلم يشتغل ولعابد صلي تلا أو هللا وكذا إلى وقت الرقاد فواذبا جدا على هذا ولا تكن ذاهلا وكتاب أذكار النووي طامعا واعمل بما فيه tanal khairan jala. Setelah sholat zuhur, kalau berkelakuan baik ya apa aja lah silahkan. Tapi untuk yang mencari ilmu, untuk para santri yang lagi mencari ilmu, ngaji. Habis sholat zuhur ngaji ilman falitolib ilmin, maka ketika tolib ilmi, setelah ilman ilmu, yashtagil ketungkul ya tolib. Abidin untuk abid, sholat tala, sholat, baca Quran, tahlil, zikir dah ilallah satu orang ya. Pokadai lauk terdekat, kewajiban lakada kayak ini kemarin waktu kami kewajiban terus selanjutnya kayak begitu. Jadwalnya seperti itu. Di pabrik juga ada jadwalnya. Karyawan itu ada jadwalnya. Kita abid mengabdi ke Allah, jadwalnya seperti itu. Manusia sudah jadi manusia, milih jadi abid itu sangat perasaan sangat nggak mau sekali. Jiddan ala hadza wala takun jahila. Jangan sampai kita menyanyiakan waktu. Nah, kita lihat di kitab Adhkar Nawawi, doa-doa banyak, wiridan-wiridan di sini kitab Adhkar Nawawi. Lihat kitab itu supaya kita lebih bervariasi kalau berpikir. Ayat cuma soli tegas sekali ke sholat sirah fardu dhuhur bijamatin serta sunai. Qobliyah ba'diyah Rasulullah man hafadha ala arba'i rakatin qabla sholati dzuhri wa arba'in ba'da haramallahu lan-nar. Kata Rasulullah, yang tinggalkan itu qobliyah ba'diyah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendawamkan muadzabah qobliyah ba'diyah 4 rakaat Allah haramkan jasadnya terhadap neraka. Qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Haram jasadnya kena api neraka. Kata siapa? Kata Rasulullah. Siapa yang mengharamkan? Allah. Enak kan adek, qobliyah zuhur rutin mah. Tang tuh neraka sini. Gak berani neraka. Gak berani nerakanya. Tang neraka. Kata Rasulullah, man hafadhu ala arba'i rakatin qabla dhuhri qabla salat dhuhri arba'in ba'da haramallahu ala nar. Haram masuk nerakanya. Takut itu api neraka. Mau bakar takut. Qabla dhuhur 4, ba'diyah 4. Paling di total mulai dari sholat zuhur qobliyah ba'diyah plus zikir tarekat qadirah naksabandiyah 160 paling seperempat jam. Paling seperempat jam. So, coba. Di total qobliyah 4 rakaat plus sholat zuhur 4 rakaat
plus dia 4 rakaat plus zikir torekat qadiriyah anak saban dia paling itu seperempat jam maksimal, setengah jam itu udah sangat maksimal sekali. Terasa lama kalau kita belum doyan. Kalau udah biasa paling seperempat jam dikit ngobrol mah paling baru Ainaril khulud tegesin neraka. Kalau nggak bakal kekal, nggak bakal, kalaupun masuk neraka orang melakukan itu karena punya kesalahan, nggak bakal kekal masuk nerakanya. Yakin nanti keluar, yakin, karena ada dosa yang belum diampuni, ada dosa-dosa yang masih terkait dengan makhluk yang perlu dibersihkan. Orang yang kok dia ba'diyahnya rutin, yakin itu nanti keluar dari neraka. Tinggal tunggu waktunya aja. Ya, paling 1000 tahun. Dia kan sedorong salat wajib. Ya. 1000 tahun ini akhirat dengan seminggu. Kama qaul Manawi, al murad an-naru lati istaqal bil azab ketika bi ba'd dzunub fatakun til tarakat mukaffiratun lidzalika. Allah kata Imam Manawi mah udah sama sekali. Karena sholat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur ini jadi kifarat dosa-dosa yang belum diampuni. Kata Imam Manawi. Ya, empas. Suma pada dalika, setelah sholat zuhur, ba'diyah zuhur selesai, istagil ketubul sirip lawan barang kamu selibat, ibadah, taliman. Setelah itu ibadah yang lain. Kalau kita jadi alim, kiai ngajar ngaji. Kalau kita murid lagi belajar ya ngaji belajar. Kalau jadi alim gak ada santrinya, tadarus buka kitab, buka rosa. Kalau enggak sholat sunnah yang lain. Sunnah apa? Setelah banyak sholat sunnah. Setelah sholat zuhur ya, sambil nunggu asar itu jam 1, jam 2, jam 3 udah paling 2 jam. Atau baca Quran atau zikir. Jadi sebetulnya umat Islam nggak ada pengangguran. Di umat Islam itu seharusnya nggak ada pengangguran. Nggak ada istilah umat Islam nganggur. Kalau yang nganggur berarti tanggung umat Islamnya. Umat Islam nggak ada istilah nganggur. Kalau kita nggak ada kerjaannya zikir lah. Apa kegiatannya? Gue lagi nganggur. Ya nggak paham terhadap umat Islam. Kadang dijaga ria kan. Ya. Juga ketahuan. Gak enak aja ngomongnya. Malu dikatakan ahli ibadah. Bagus. Asal jangan memalukan aja. Oh ya nanti muslimin atau menolong orang Islam. Kalaupun sholat sunnah enggak, baca Quran enggak, bantu orang Islam yang lagi punya pekerjaan dibantu. Apakah atau kasab? Nah, keluarlah cari kasab. Setelah sholat zuhur, kasab itulah kasabnya orang-orang Muslim seperti itu. Dari zuhur sampai menjelang asar 2 jam cukup. Salat doang. Kasab dia nanti nikah bapak kita kasab untuk menolong agama karena agama akan lemah kalau nggak ada kasab. Niat menolong agama jangan niat menolong diri sendiri, salah.
wadawim ala hadzal ahsin. Ini kalau kita ingin naik, ingin usul ke Allah, mudawamah seperti ini terus, lanjut, berlanjut, istiqomah seperti itu. Wala tansa dzalikal waqtin naum. Terus seperti itu sampai malam lagi, ya, besoknya begitu lagi. Dulu saya punya teman seperti jadwal waktu di pondok Sayut, namanya Mang Sayut, hidupnya seperti ini di jadwal. Habis zuhur kalau nggak baca Quran nyapu keliling kampung, kalau nggak nyapu datang ke teman silaturahim, ngobrol sebentar, balik lagi ke kampung lagi. Iya, Pak Hari seperti itu. Ya, jadi itu kita kalau mau jadi hamba Allah yang benar-benar jadi hamba Allah, seperti itulah kegiatan umat Islam. Gak ada umat Islam nganggur, gak ada, karena kegiatan udah jelas. Ada sholat, sholat sunnah, sholat wajib, ada silaturahim, Yang miskin identiki nanggutan mengkar. Identik. ada kasab, cari uang kasab itu banyak, kan nggak kerja. Wallahu a'lam bishawab.